Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Nah, sebelumnya ada satu hal yang perlu kita sampaikan. Itu berkaitan dengan pembahasan yang telah lalu, yaitu terkait ketika saya menyampaikan perkataan-perkataan sahabat terkait dengan pemahaman dan keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tinggi di arsy-Nya adalah terkait dengan perkataan Zainab binti Jahsy radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yaitu Zainab binti Jahsy pernah berkata, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu ta'ala min fawqi sab'i samawat. yakni kalian dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari langit yang ketujuh. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lain disebutkan kanat taqul, yakni Zainab binti Jahsy berkata, innallaha ankahani fis sama, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menikahkan aku di atas langit. Yakni pernikahan yang ditetapkan dengan wahyu dari langit. Nah, di situ ada keliru mungkin anak katakan, lupa dan anak belum sempat dengarkan rekamannya. Mungkin anak katakan apa? Suaminya Zainab itu Usama, ya. Keliru itu, yang benar adalah Zaid bin Harithah. Antum bisa, anak piaranya Rasulullah, ya. Antum bisa dengarkan kajian rekaman anak lebih panjang tentang masalah itu, ada di channel Bali Mengaji. Ada kajian khusus anak tentang pernikahan Zainab binti Jahsy itu dengan Zaid bin Harithah. Ya, memang kalau
sudah mau pulang kadang-kadang kurang fokus. Ya, biasa kita baru bilang begitu, kadang-kadang ibu-ibu sudah batuk-batuk. Tapi enggak apa-apa. Nah, akhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, ya kita, itu catatan penting ya. Kesalahan nama itu tidak ada hukumnya juga sebenarnya. Tapi itu penting. Kemudian akhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Berikutnya kita lihat ya. Selanjutnya ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Fal khalqu amiluna bisabiqi amalih bisabiqi ilmih wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin la yamlikuna li anfusihim min ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Jadi para makhluk itu mereka adalah para pelaku terhadap perbuatan mereka yang sesuai dengan apa ilmu Allah yang telah terdahulu, atau dengan apa bahasa yang lebih anunya, para makhluk itu mereka beramal sesuai dengan takdir Allah, begitu ya. Nah, ya, ini mereka dalam melakukan amal-amal mereka, perbuatan-perbuatan mereka, walaupun perbuatannya itu adalah perbuatan makhluk, tapi perbuatan makhluk itu telah ditetapkan oleh Allah dalam takdirnya yang terdahulu. Itu karena luasnya apa? Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin. Dan para makhluk tersebut mereka melaksanakan apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah, baik berupa khairin wa syarrin, keburukan maupun kejelekan. Yani apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti terjadi maksudnya. Ya. Nah, sehingga kalau dikatakan nufudul qadri, itu maksudnya ketetapan Allah yang pasti terlaksana. Jadi maksudnya nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin, itu mereka melaksanakan apa-apa yang Allah ciptakan untuk mereka dari kebaikan maupun keburukan. La yamlikuna li anfusihim minat ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'asiyati anha daf'a. Dan mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk apa? Mendapatkan manfaat dalam berbuat ketaatan, dan juga tidak mempunyai kemampuan untuk menolak hal-hal yang bisa memalingkan mereka daripada kemaksiatan. Nah, ya, ini makhluk itu tidak punya kuasa untuk menentang takdir Allah, begitu maksudnya. Ya, ini dengan seberapa amal kebaikan yang dia lakukan itu dia tidak akan mampu untuk menolak hal-hal yang bisa memalingkan dia dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Akhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, kita lihat di sini di dalam apa namanya? Ucapan Al-Imam Al-Muzani ini, beliau menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal penting ya. Di antaranya kita sebelum menjelaskan, kita bacakan beberapa keterangan dari Syekh Abdul Razak hafidhana wa hafidhahullah. Kata Syekh Abdul Razak ketika beliau menjelaskan fal khalqu amiluna bisabiqi amalih ilmih
yaitu para hamba itu mereka beramal sesuai dengan takdir yang telah terdahulu ditetapkan oleh Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatan mereka. Kata Syekh, fakullul a'mal sawa'un kanat minas salihati wal birri am minal ma'asi wal kufri fa innaha fauqa ilmillahi sabiq. Kata beliau, maka semua amalan hamba, sama saja apakah amal-amal saleh atau amal-amal kebajikan ataupun kemaksiatan dan kekufuran, fa innaha fauqa ilmillahi azza wa jalla as-sabiq. Maka semua itu amal-amal perbuatan hamba itu semuanya berada di atas ilmu Allah yang telah terdahulu. Berada di atas ilmu Allah ini bukan dia melampaui ilmu Allah, bukan, tetapi ini ungkapan para salaf yang maknanya adalah tahta ilmillah. Dia berada di bawah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tidak keluar dari ilmu Allah azza wa jalla. Wal imanu bihadar rukni min arkanil qadari mustalzimun lil imani bi baqiyatil arkan. Kata Syekh Abdul Razak, maka beriman dengan rukun ini, rukun apa yang dimaksudkan di sini? Bukan beriman dengan rukun ini. Rukun apa? Yani manusia itu dia melakukan amalan-amalan itu sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan terdahulu. Karena luasnya ilmu Allah akan hal tersebut. Maka beriman dengan itu, beriman dengan apa? Dengan takdir yang namanya ilmu Allah. Beriman terhadap rukun bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah min arkanil qadri, termasuk dari rukun-rukun iman terhadap takdir. Jadi wal imanu bihadar rukni, beriman dengan rukun ini maksudnya dengan ilmu, ya rukun-rukun ilmu, tahap-tahap takdir itu apa? Al-kitabah, al-ilmu, ya kan? Nanti kita jelaskan berikutnya. Tetapi beriman dengan rukun ini, yaitu rukun ilmu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu itu jauh sebelum sesuatu itu diciptakan oleh Allah, itu min arkanil kadri, termasuk daripada rukun-rukun takdir. Yang apa? Mustalzimun lil imani bibaqiyatil arkan, yang mengharuskan untuk beriman dengan rukun-rukun yang lainnya. Ya. Lalu kata Syekh, walihada kana al-Imam Syafi'i rahimahullahu yaqul, sebab itu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, nadiru al-qadariyata bil ilmi fa in jahaduhu kafaru wa in amanu bihi khusimu. Yaitu nadiru, yakni diskusilah dengan orang-orang qadariyah itu bil ilmi, dengan ilmu. Bantalah mereka dengan ilmu, berilah penjelasan kepada mereka dengan ilmu. Fa in jahaduhu kafaru, apabila ilmu telah disampaikan kepada mereka dan mereka menentangnya, mengingkarinya, maka kafaru, mereka kafir. Wa in amanu bihi khusimu, namun jika mereka beriman kepadanya, khusimu, maka mereka kalah dalam debat tentang ilmu dalam persoalan takdir. Kalau dia menerima hujah-hujah itu, berarti argumen dia yang mengingkari takdir itu kalah. Iya, begitu kata Imam Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wal muradu bil qadariyati fi kalamihi, dan yang dimaksudkan dengan al-qadariyah pada ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah itu adalah an-nufatu,
yaitu golongan yang mengingkari takdir. Alladzina yaquluna la qadara, yaitu orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Wa annal amra unufun, dan bahwa perkara itu semuanya baru ditetapkan ketika dia terjadi. Yakni tidak ada ketetapan sebelumnya. Wa annal amra unuf, yakni perkara itu baru ada ketika dia terjadi. Begitu maksudnya. Jadi sebelumnya itu tidak ditetapkan, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dan Allah tidak mengetahui itu. Karena tidak ada yang namanya takdir. Tidak ada yang namanya apa? Takdir. Jadi semua perkara itu baru ada ketika perkara itu baru terjadi. Atau satu perbuatan itu baru ada ketika perbuatan itu baru dilakukan oleh seseorang. Begitu maksudnya. Paham ya? Nah inilah keyakinan mereka. Wa anna Allah azza wa jalla la ya'lamu af'alal ibadi illa ba'da wuqi'iha. Dan Qadariyah itu mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui perbuatan-perbuatan hamba melainkan setelah terjadi. Setelah apa? Terjadi. Jadi kalau Qadariyah itu mereka memahami bahwa Allah itu, ilmu Allah itu sempit sekali. Ya, ilmu Allah itu sangat sempit sehingga Allah itu tidak tahu perbuatan hamba kalau hamba itu belum melakukannya. Jadi nanti kalau hamba itu sudah melakukannya, baru Allah tahu begitu. Kenapa? Karena semua perkara itu terjadi, atau semua perkara itu adalah perkara yang baru ketika dia baru terjadi. Dia tidak ditetapkan sebelumnya, itu tidak. Dia tidak ditetapkan sebelumnya. Nah inilah dibantah oleh Al-Imam Al-Muzani dengan mengatakan, fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi. Makhluk itu mereka melakukan perbuatan mereka berdasarkan ilmu Allah yang telah terdahulu. Ya, ini perbuatan itu sebelum dia lakukan, Allah itu sudah tetapkan bahwa perbuatan itu sudah ada, nantinya terjadi terdahulu. Begitu. Nah maka Al-Imam Al-Muzani ini membantah orang-orang Qadariyah. Membantah orang-orang Qadariyah. Yang mereka, konsekuensi dari mereka menafikan takdir, itu mereka menyempitkan ilmu Allah. Iya, mereka mengatakan ilmu Allah itu sangat terbatas. Ya Allah tidak tahu kalau sesuatu itu sudah terjadi, baru Allah tahu. Oh ya, nah ini tentunya batil. Kemudian kata apa namanya, Syekh Abdul Razak hafidhana wa hafidhahullah, wa qada sa'al al-Imam Al-Muzani rahimahullah Asy-Syafi'i anil Qadariyah. Dan Al-Imam Al-Muzani itu pernah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang Qadariyah. Faqala lahu, maka Imam Asy-Syafi'i menjawab, hum alladzina za'amu anna Allah la ya'lamul ma'asiyah hatta takuna. Mereka orang-orang Qadariyah itu adalah orang-orang yang mengklaim bahwa Allah itu tidak mengetahui kemaksiatan sampai dia terjadi. Sampai dia terjadi. Nah, maka kata Syekh Abdul Razak, walazimu qawlihim innal abda huwa alladhi yakhluqu fi'lahu fa athbatu khalikan ma'allah wa bihadha syabahu al-majus kama warada fin nusus. Yaitu konsekuensi dari ucapan mereka ini, akibat dari ucapan mereka orang-orang Qadariyah ini adalah annal abda huwallazi yakhluqu fi'lah, bahwa makhluk itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Makhluk itu menciptakan perbuatan sendiri. Kalau ahlu sunnah bagaimana? Yang menciptakan perbuatan makhluk itu Allah, yang melakukan perbuatan makhluk itu makhluk. Iya. Tapi kalau Qadariyah, konsekuensinya adalah yang menciptakan perbuatan makhluk itu adalah makhluk itu sendiri. Iya. Sebab itu mereka mengatakan tidak ada takdir dan Allah tidak menetapkan itu sebelumnya, dan semua itu terjadi baru ada ketika dilakukan. Ya. Paham ya? Sampai di sini bisa dipahami? Taib. Kemudian kata beliau,
Kata Syekh Abdul Razak hafidhana wa hafidhahullah, konsekuensi dari ucapan mereka ini bahwa makhluk itu dia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Oleh sebab itu athbatu khalikan ma'allah. Mereka menetapkan secara tidak langsung ada penciptaan, ada pencipta selain daripada Allah. Ya, kalau makhluk menciptakan perbuatannya sendiri, berarti ada pencipta lain selain daripada Allah. Konsekuensinya, iya. Jadi tadinya itu dia terjatuh di dalam apa? Dia terjatuh di dalam perkara yang berkaitan dengan asma wa sifat, ilmu Allah, takdir Allah. Tapi akhirnya dia terjatuh dalam apa? Rububiyah. Iya. Mahfum ya? Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa ada secara tidak langsung karena makhluk yang menciptakan perbuatannya sendiri, berarti konsekuensinya ada pencipta selain Allah. Ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Wa bihadza, oleh sebab itulah mereka ini sama dengan Majusi sebagaimana terdapat di dalam nas-nas ya. Ini dikeluarkan oleh, kalau antum lihat di cetakan ini itu disebutkan di footnote di bawah itu, yang nomor 2 itu akhrajahu al-Baihaqi fi manaqibil imami asy-Syafi'i. Ya, ini ada dalam manaqib, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam manaqib asy-Syafi'i ya. Nah, demikian ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Lalu maka dari itu ya, suatu ketika bicara tentang takdir ini, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda kepada para sahabatnya ketika dalam persoalan jenazah ya. Kata beliau begini, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Itu tidaklah ada seorang pun dari kalian ini melainkan tempat duduknya itu telah ditetapkan oleh Allah di surga atau di neraka. Ya, semua orang ini sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Faqala as-sahabah, maka para sahabat itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Wahai Rasulullah, kalau begitu tidakkah kita itu berpegang dengan catatan takdir kita itu saja, bersandar kepada itu saja, dan kita tidak beramal. Kita tidak usah beramal, tinggalkan beramal. Kalau si fulan tempatnya sudah di neraka, si fulan tempatnya sudah di surga, kalau begitu untuk apa lagi kita beramal? Ya, kita berpegang dengan itu saja dan kita tidak usah beramal. Gitu kata sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka dengan jawaban yang luar biasa sekali. Mencukupi, lengkap, sempurna. Apa kata Rasulullah? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan oleh Allah untuknya. Ya. Wa amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Adapun orang yang dia itu termasuk orang yang bahagia, maka dia akan dimudahkan menjadi orang yang bahagia. Wa amma kana min ahli syaqai, adapun orang yang termasuk orang yang sengsara, fayuyassaru li amali ahli saqawah, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang celaka atau yang sengsara. Lalu beliau membaca ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usrah. Ya. Setelah Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramal, karena setiap orang dari kalian itu akan dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Lalu Rasulullah sebutkan ayat yang disebutkan oleh Rasulullah itu, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang dia memberi dan dia dia ringan tangan dan dia bertakwa kepada Allah dan dia wasaddaqa bil husna, dia membenarkan adanya balasan yang baik, ya, maka apa yang terjadi? Fasanu yassiruhu
lil yusra. Kami akan mudahkan dia kepada kemudahan. Jadi Allah mudahkan dia kepada kemudahan itu karena dia apa? Sebabnya apa? Dia melakukan sebab. Dia melakukan sebab, yaitu melakukan sebab dengan melakukan amalan-amalan. Maka dengan sebab amalan-amalan itu Allah mudahkan dia untuk sampai kepada kebaikan-kebaikan. Nah begitu pula Allah Azza wa Jalla mengatakan wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil ya, pelit dan merasa cukup, tidak butuh lagi dengan balasan kebaikan ya, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan balasan yang baik di akhirat kelak, maka fasanu yassiruhu lil usrah. Kami akan mudahkan dia kepada kesusahan. Kesusahan. Orang ini dimudahkan kepada kesusahan itu karena dia apa? Melakukan sebab-sebab. Nah, dia melakukan sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada kesusahan, maka Allah mudahkan dia kepada kesusahan. Ya, maka dari itu boleh nggak orang itu dia bersandar kepada takdirnya saja? Tidak boleh. Karena apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan seseorang kepada apa yang dia usahakan kepadanya dan dia diciptakan untuknya. Iya. Nah, mafhum ya? Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Dari penjelasan Rasulullah ini, Syekh Abdul Razak ya memberikan penjelasan. Kata beliau, wa tadammana jawabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an su'alihim aslaini azimaini yaqumu alaihima al-imanu bil qadar. Ya, dari jawaban Rasulullah kepada para sahabat ini, ya terkandung di dalamnya dua prinsip yang besar yang tegak di atasnya iman terhadap takdir. Ya, dua prinsip yang besar yang tegak di atasnya iman terhadap takdir. Al-aslul awal fi qawlihi, prinsip yang pertama itu pada sabda Nabi, i'malu, beramallah. Beramallah. Fal ibad ma'muruna bil amali wa mujahadatin nafsi ala ma yuqarribu ila Allah azza wa jal. Kata Syekh Abdul Razak, fal ibad, maka para hamba ma'muruna, mereka diperintahkan bil amal, untuk beramal, wa mujahadatin nafsi ala ma yuqarribu ila Allah, dan berusaha mengekang hawa nafsu untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hamba diperintahkan untuk itu. Hamba diperintahkan untuk itu. Hamba ditetapkan takdirnya oleh Allah, tetapi mereka diperintahkan untuk beramal dan mereka diperintahkan untuk mengekang hawa nafsunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Naam. Liyahsulu sa'adah. Ini bisa dibaca apa? Liyahsulu atau liyuhassilu, sama. Tapi kalau dibaca dengan yuhassilu itu nanti dua-duanya bisa bermakna sama, tetapi itu dia yuhassilu itu lebih cenderung kepada mengupayakan sesuatu untuk mendapatkan hasil. Maka dari situ kalau saya secara pribadi ya, mungkin nanti ada pakar-pakar nahwu di sini punya bisa lakukan kritik nahwu juga ya. Tetapi saya secara pribadi itu lebih membacanya dengan liyahsulu, lebih ringan dan maknanya lebih ringkas, langsung tepat, yaitu dia beramal, dia mengekang dirinya dari hawa nafsu untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya apa? Supaya mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Ya. Nah, jadi liyahsulu as-sa'adata fil falahi fid dunya wal akhirah, supaya dia mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi dia mendapatkan seseorang, dari ucapan Syekh Abdul Razak ini, kita bisa buat satu ringkasan bahwa seseorang mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat itu dengan apa? Dia melakukan amalan dan mengekang jiwanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, begitu. Ya, intinya dia melakukan sebab. Dia ingin mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat, dia harus melakukan sebab untuk mendapatkan itu. Ya, nah, ini prinsip yang pertama, asal yang pertama. Wa hadzal khitab minan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi bil amali yadullu ala thubutil masyiati wal iradati lahum. Wa ammal jamad au ghairuhu mimman la masyiata lah fa innahu la yata'allaqu bihil khitab bil amal. Wa qad thabatatil masyiatu lil abdi fi ayatin adidatin minal Qur'an.
Kemudian kata Syekh begini, kata Syekh Abdul Razak, wa hadzal khitab minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa seruan dari Nabi ini atau pembicaraan dari Nabi ini li ummatihi, kepada umatnya ini. Pembicaraan apa yang dimaksudkan? I'malu, beramallah, itu ya. Jadi pembicaraan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya bil amal, untuk beramal ini, yadullu ala thubutil masyiati wal iradati lahum, menunjukkan bahwa manusia, makhluk itu mempunyai kehendak dan pilihan. Makhluk punya apa? Kehendak dan pilihan. Jadi kalau mereka tidak punya kehendak dan pilihan, ngapain suruh mereka beramal? Iya kan? Kalau makhluk itu dipaksa kepada Allah, kepada takdir Allah, makhluk tidak mempunyai pilihan, makhluk tidak mempunyai kehendak, tidak usah dipaksa untuk mereka beramal, biarkan aja. Semuanya Allah takdirkan kepada mereka, tetapkan kepada mereka, tanpa harus mereka melakukan sebab-sebab. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya untuk beramal, itu menunjukkan bahwa makhluk itu dia mempunyai masyiah dan dia mempunyai iradah. Dia mempunyai apa? Kehendak dan keinginan. Mempunyai kehendak dan keinginan. Wa ammal jamaat au ghairuhu mimman la masyiata lahu fa innahu la yata'allaqu bihil khitabu bil amal. Adapun benda mati dan yang semisal dengannya dari makhluk-makhluk yang tidak punya kehendak, itu tidak ada kaitan dengan ucapan Nabi ini untuk beramal ini, tidak ada kaitan. Nabi nggak suruh batu beramal, Nabi nggak suruh pohon beramal. Paham nggak maksudnya? Karena mereka nggak punya kehendak. Iya. Tapi Nabi suruh manusia beramal. Kenapa? Manusia mempunyai keinginan dan kehendak. Begitu. Paham ya, ikhwan? Nah. Dan kata Syekh, wa kada thabatatil masyiatu lil abdi fi ayatin adidatin minal Quran. Jadi nas-nas yang menunjukkan bahwa makhluk itu punya kehendak, manusia itu punya kehendak, itu ada dalam ayat yang banyak sekali dari Al-Quran. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, liman sya'a minkum an yastaqim atau ayyastaqim, ya. Nah, itu bagi siapa di antara kalian yang mau ayyastaqim, maka dia istiqamah, yang mau untuk apa? Mau untuk istiqamah, mau untuk tetap lurus berada di situ. Maka di sini Allah mengatakan liman sya'a minkum, barang siapa di antara kalian yang mau, yang punya keinginan. Ya. Jadi manusia itu punya keinginan enggak? Punya. Kalau antum enggak punya keinginan, nanti antum lapar enggak perlu makan. Ya. Antum bujang enggak perlu nikah. Kalau enggak punya keinginan. Ini sudah nikah mau nikah lagi, ya. Punya keinginan banyak. Ya. Nah, itu karena apa? Karena punya keinginan. Maka kemudian ikhwan fillah Allah wa yakum, yang kedua kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, al aslu tsani fi qawlihi, prinsip yang kedua ada pada sabda Nabi, fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang akan dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Ada dua prinsip yang agung. Pertama, prinsip beramal. Kedua, prinsip dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Kata beliau, fa fi hadzal asli bayanun anna jami'al umuri allati taqa'u maradduha li masyiatillahi azza wajal. Pada kalimat ini atau pada prinsip ini, fa fi hadzal asli, pada prinsip ini bayanun, ada penjelasan. Apa penjelasannya? Anna jami'al umur, bahwa semua perkara allati taqa'u, yang terjadi, maradduha li masyiatillahi azza wa jalla, itu apa? Kembalinya adalah kepada kehendak Allah. Wa min dzalika masyiatul insan, ya, dan termasuk diantaranya adalah kehendak manusia. Fa innaha tabi'atun lima yasha'uhu Allahu minhu, ya, kehendak manusia itu mengikuti apa yang dikehendak oleh Allah. Jadi memang manusia itu punya kehendak,
Manusia punya kehendak. Semua perkara yang terjadi ini kembali kepada kehendak Allah. Allah berikan manusia punya kehendak, tetapi kehendak manusia harus berada di bawah kehendak Allah. Itu maksudnya dia kembali kepada kehendak Allah. Artinya manusia tidak dapat menghendaki sesuatu yang di luar daripada apa yang Allah kehendaki. Dengan kata lain, manusia tidak bisa berjalan keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak bisa berjalan keluar dari takdir Allah. Sebab itu manusia punya keinginan, oke, tapi keinginan manusia tidak bisa melampaui keinginan Allah. Dia harus berada di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang kedua. Sebab itu manusia beramal, Allah memudahkan mereka untuk apa yang mereka lakukan. Mereka berkeinginan, Allah memudahkan mereka untuk apa yang mereka inginkan. Jika sekiranya Allah tidak memudahkan mereka untuk apa yang mereka inginkan, maka tidak akan bisa tercapai. Ini rukun yang kedua. Ya. Paham ya, ikhwan? Nah, sampai di sini paham ya? Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata-kata kama qala itu apa namanya, ma'ruf ya, ma'ruf di kalangan para ulama, meskipun sebagian para ulama memberikan catatan khusus dalam hal ini. Kalau terkait dengan sabda Nabi, yaitu kita katakan kama qal. Tapi kalau tentang ayat, itu sebagian para ulama mengatakan min haitsu qal. Jangan kama qal, ya. Nah, tetapi ya, secara makna ya ini ma'ruf diucapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah min haitsu qal, ya ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini dari ayat, pada ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yaitu apa? Wa matasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kalian itu tidak bisa menginginkan melainkan apa yang Allah Rabb kalian itu inginkan. Artinya keinginan kalian itu berada di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian kata beliau fatahassala mimma sabaqa, ya. Dari penjelasan di atas itu, kesimpulannya adalah anna sa'adata fid dunya wal akhirah la tunalu illa bitahqiqi hadainil aslain. Yaitu bahwa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat itu tidak bisa dicapai melainkan dengan merealisasikan dua prinsip ini. Ya, kebahagiaan di dunia tidak bisa tercapai melainkan dengan apa? Harus dengan merealisasikan dua prinsip yang agung ini. Wa dzalika bimujahadati nafsi ala ta'ati wal khairat wasti'anati billahi fi dzalika wa su'alihi at-taufiq wal hidayah. Ya. Dan hal itu dengan apa? yakni mujahadati nafs, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, ala ta'ati wal khairat, untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, wal isti'anatu billahi, meminta pertolongan kepada Allah fi dzalika, ya, di dalam hal tersebut, di dalam hal usaha untuk melakukan ketaatan itu. Wa su'alihi at-taufiq, dan berdoa kepada Allah meminta taufik dan hidayah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Sebagaimana Nabi bersabda, bersungguh-sungguhlah kalian terhadap hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi usaha dan berdoa. Usaha dan berdoa. Ya, maka dia akan mendapatkan apa? Kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Terrealisasi, ya, terrealisasi. Nah, jadi usaha adalah menunjukkan tentang keinginan dan kehendak hamba, sedangkan berdoa adalah menetapkan keinginan hamba itu berada di bawah keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya usaha dan doa. Baik. Di sini penjelasan Syekh Abdul Razzaq hafizana wa hafizahullah. Kemudian Anda berikan beberapa catatan, ya, beberapa penjelasan tambahan untuk memperjelas permasalahan ini. Ala kulli hal ya ikhwan, ini kita bicara tentang takdir. Kita bicara tentang apa? Takdir. Nah, kalau kita bicara tentang takdir, maka ada prinsip-prinsip yang sangat penting sekali. Kita sebutkan di sini apa? Sebelum saya sampaikan beberapa prinsip yang penting berkaitan dengan takdir, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis dari Ibnu Dailami. Qala laqitu
Ubay bin Ka'ab faqultu ya Abal Mundhir innahu qad waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadr fahaddithni bi syai'in la'allahu yadhhabu min qalbi. Suatu ketika Ibnu Dailami pernah bertemu, dia berkata bahwa aku pernah bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Aku pernah bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Faqultu ya Abal Mundhir, maka aku pun berkata wahai Abu Mundhir, innahu qad waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadri. Sungguh ada satu kejanggalan dalam diriku tentang takdir itu. Ada kejanggalan. Ya, antum punya kejanggalan enggak tentang takdir? Ya. Ya, ada kejanggalan dalam diriku tentang takdir ini. Kata beliau. Maka apa kata beliau? Fahaddithni bi syai'in la'allahu yadhhabu min qalbi. Kalau begitu ceritakan, maka sampaikan kepadaku satu perkara terkait dengan takdir ini yang la'allahu yadhhabu min qalbi. Yang semoga saja dengan penjelasanmu itu keraguanku itu hilang. Keraguanku itu hilang. Keraguan itu ada di mana? Di pikiran apa di hati? Ya, jadi kalau dikatakan yadhhabu min qalbi, dia pergi dari hati, maksudnya keraguan itu hilang, ya. Naam. Qala law anna Allah adzaba ahla samawati wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim walau anfaqta jabala uhudin dhahaban fi sabilillah azza wa jal ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka walau mitta ala ghairi dzalik la dakhaltal nara. Kata beliau begini, ini nasihat beliau tentang takdir. Ketika nasihat beliau tentang takdir, Ubay bin Ka'ab mengatakan begini, lau anna Allah adzaba ahla samawati wa ahlal ardi, seandainya Allah mengadab penduduk langit dan penduduk bumi, la'adzabahum wa huwa ghairu dzalimin lahum. Niscaya Allah mengadab mereka itu bukan karena kezaliman kepada mereka. Jadi bukan Allah menzalimi mereka. Kalau Allah mengadab penduduk langit dan Allah mengadab penduduk bumi, maka Allah akan mengadab mereka. Tapi Allah mengadab mereka itu bukan karena kezaliman Allah. Bukan karena apa? Kezaliman Allah. Ini prinsip pertama. Yang kedua, walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim. Seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah itu apa? Lebih baik daripada amalan mereka. Jadi kalau Allah merahmati hamba, maka rahmat Allah itu lebih baik daripada amalan hamba. Artinya bukan amalan hamba itu bayaran daripada rahmat Allah, bukan. Bukan rahmat Allah itu adalah bayaran terhadap amalan hamba, bukan. Kenapa? Karena rahmat Allah jauh lebih baik daripada amalan hamba. Amalan hamba terlalu sedikit, tidak bisa sebanding dengan rahmat Allah. Jadi kalau Allah merahmati mereka, itu rahmat Allah lebih luas, lebih besar, lebih baik, lebih utama dari amalan mereka. Bukan sebagai bayaran atas perbuatan mereka. Tidak sebanding, terlalu sedikit amalan manusia jika dibalas dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini saja kalau antum cuci ginjal saja berapa harganya? Ya, setiap bulan cuci ginjal. Itu harta seluruh dunia antum ini mungkin habis juga belum sembuh. Jadi masa amalan antum yang cuma salat 5 waktu, salat rawatib itu mau disetarakan dengan rahmat Allah yang begitu luas pada tubuh anda, rahmat yang begitu banyak. Mata saja nggak sanggup bayar, pendengaran nggak sanggup bayar, ginjal nggak sanggup bayar, ya. Tapi ini dapat masalah sedikit, baru 5 tahun dapat masalah, sudah pusing seolah-olah orang dari masih bayi sampai mau meninggal dapat masalah terus, ya. Padahal antum dapat kebahagiaan sudah terlalu banyak, dapat penderitaan baru 5 tahun, baru 10 tahun, belum ada apa-apanya. Ya. Nah, maka apa ikhwan fillah azza wa yakum? Walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim. Sekiranya Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah itu lebih baik dari amal-amal mereka. Ini kedua. Ini prinsip kedua dalam takdir. Walau anfaqta jabala uhudin dhahaban fi sabilillahi azza wa jalla, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadri. Yang ketiga, seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Siapa mau infak emas sebesar gunung Uhud? Punya
Buya Fitra punya emas gunung besar gunung Uhud. Belum ya? Belum, tidak apa-apa. Tapi keinginan boleh, boleh. Berdoa supaya punya emas sebesar gunung Uhud juga boleh. Tapi menurut saya jangan sebesar itu, nanti terlalu besar, susah. Ya. Walau anfaqta jabala Uhudin dahaban fisabilillahi azza wajal, kalau sekiranya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, maka bilahullahu minka hatta tu'mina bil qadri. Niscaya Allah tidak akan menerima dari engkau infak itu sampai engkau beriman kepada takdir. Ini ketiga. Ya. Seandainya engkau berinfak itu emas sebesar gunung Uhud, engkau tidak akan diterima amalmu itu sampai engkau beriman kepada takdir. Jadi iman terhadap takdir itu luar biasa sekali. Ya. Nah, yang ketiga. Kemudian keempat, wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Hendaklah engkau mengetahui bahwa apa-apa yang Allah timpakan kepada engkau itu tidak akan pernah bisa meleset. Tidak akan pernah bisa meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa-apa yang Allah tidak timpakan kepada engkau, dia tidak akan mengenai dirimu. Maksudnya takdir yang memang jadi milikmu itu nggak akan pernah tertukar dengan orang lain. Jadi apa yang ditakdirkan kepada engkau nggak akan pernah bisa meleset. Apa yang tidak ditakdirkan untuk engkau, dia tidak akan pernah bisa menimpa engkau. Ya, paham ya? Jadi saya punya kisah pribadi yang ya terkait dengan bab ini banyak sekali. Tapi saya ingin sebutkan ada satu kisah yang baru-baru ini baru terjadi. Saya di MDH di Ambon itu masih di hutan. Ma'had saya itu masih di hutan. Dikelilingi oleh hutan-hutan. Jadi ular-ular, ya kadang hewan-hewan dan macam-macam. Jadi dan saya sering safar. Tinggalkan istri sendirian sama anak. Masih kecil umur 4 tahun, 3 tahun. Terkadang itu tiba-tiba di dalam rumah tuh ada ular gede besar. Istri takut. Gimana nih? Kadang ya. Kadang mau nelpon anak juga takut ya. Karena tidak boleh nelpon anak sembarangan. Nah orang sibuk. Jadi harus apa? Harus ada info dulu. Boleh nggak ditelepon atau boleh apa ya? Jadi akhirnya ngirim foto. Dia ular gede. Saya bilang oh ya. Ya udah lemparin aja. Nanti dia keluar. Wah bagaimana mau lempar, saya gemetar, saya sudah lempar gemetar tapi nggak keluar. Oh ini gimana ular? Jadi saya bilang, lalu saya mau gimana? Saya tidak punya ilmu telepati yang saya bisa setel dari sini kemudian ularnya kabur. Lalu gimana? Saya bilang gini aja, hatta daun yang jatuh dari langit, atau musibah yang menimpa diri seseorang, itu adalah takdir bagi dirinya. Jika sekiranya bukan takdirnya, maka apapun tidak akan pernah bisa meleset dari dirinya. Oh iya itu, iya begitu. Ya sudah dia tidur, ada ular, jalan main, akhirnya ular pergi. Ya, ular pergi. Ya. Nah ini kembali kepada apa? Keimanan terhadap takdir. Karena Allah punya malaikat itu terlalu banyak, ribuan malaikat Allah yang diciptakan oleh Allah untuk menjaga manusia. Sehingga manusia itu kalau musibah yang datang kepada dirinya, tapi kalau bukan itu miliknya, akan malaikat halau dari dirinya. Malaikat akan menghalau setiap bencana yang datang kepada dirinya kalau bukan milik dia. Jadi nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah bisa. Tapi kalau sekiranya itu bencana menjadi miliknya, maka dengan enteng saja akan menjadi miliknya. Ya, ya ini subhanallah bagian daripada iman. Iman terhadap apa? Takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi antum perhatikan di situ, perhatikan ya. Apa di situ kata dia? Jadi wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah dan engkau harus tahu bahwa apa-apa yang akan menimpamu dia tidak akan pernah bisa meleset, dan apa-apa yang tidak menimpamu dia tidak akan pernah menimpamu. Walau mitta ala ghairi dzalik, seandainya engkau mati bukan di atas jalan ini, engkau wafat bukan di atas akidah ini. Tadi berapa perkara kita sebut tentang takdir ya? Yang pertama apa? Ya. Allah kalau mengadab seseorang itu bukan Allah zalimi mereka. Kalau Allah memberikan rahmat kepada seseorang itu bukan karena amalannya, tapi rahmat Allah lebih luas. Dan infak seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah sampai dia beriman terhadap takdir. Dan yang keempat adalah apa?
Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah bisa terjadi. Ya, kalau engkau mati di atas 4 prinsip ini, engkau selamat. Kalau engkau mati tidak di atas prinsip ini, pengingkaran terhadap takdir, maka apa kata beliau? Yaitu apa? Dakhal tanar, engkau akan masuk neraka. Engkau akan masuk neraka. Faqala li mithla dzalika wa ataitu Zaid bin Thabit. Lalu kata beliau begini, kata Ibnu Dailami, fa ataitu Hudzaifah, maka suatu ketika aku pun mendatangi sahabat yang sama, yang lain, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman. Faqala li mithla dzalik, maka Hudzaifah pun menasihatkan aku dengan usaha nasihat yang sama. Ya, nasihat yang sama. Wa ataitu Ibnu Mas'udin, lalu aku datangi Ibnu Mas'ud lagi. Faqala li mithla dzalik, lalu dia menasihati aku dengan nasihat yang sama pula. Wa ataitu Zaid bin Thabit, lalu aku datangi Zaid bin Thabit, fahaddatsani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik. Maka Zaid bin Thabit menyampaikan hadis dari Nabi seperti itu. Jadi sahabat-sahabat menasihati ini adalah sebenarnya adalah nasihat yang berasal dari Nabi, sabda Nabi, ya. Tapi mereka ketika itu mungkin aja ketika mereka menyampaikan nasihat kepada Ibnu Dailami itu tidak menyebutkan Nabi bersabda, ya. Nah, Nabi Ibnu Dailami baru tahu kalau ini hadis Nabi itu nanti di Zaid bin Thabit, karena Zaid bin Thabit meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mafhum ya ikhwan? Azani Allah wa iyyakum. Jadi di sini apa? Ada kalau bicara tentang takdir, maka pembicaraan takdir yang paling terpenting unsur-unsurnya ada dalam apa? Keimanan terhadap takdir itu ada dalam 4 perkara ini. Iman terhadap takdir Allah Azza wa Jalla ada dalam 4 perkara ini yang disebutkan di dalam hadis atau nasihat dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya beri catatan. Catatan yang pertama, ketika berbicara dalam takdir, itu hendaklah seseorang dia menahan diri dari berlebih-lebihan dalam berbicara tentang takdir. Yang menahan diri dari berlebih-lebihan dalam berbicara tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dzukiral qadara fa'amsiku." Apabila disebutkan tentang takdir, maka tahanlah diri kalian. Tahanlah diri kalian. Yakni jangan berdalam-dalam berbicara tentang takdir. Sebatas hal-hal yang disebutkan dalam nas saja. Yang tidak disebutkan dalam nas itu tidak usah terlalu apa? Berdalam-dalam dalam membicarakannya. Taib. Mahfum ya ikhwan? Yang berikut, pembicaraan tentang takdir itu ada, saya sudah ulang-ulang ya, ada 4 tahapan takdir. Ada 4 tahapan takdir. Yang pertama apa? Alkitabah ya, atau ilmu Allah. Luas ilmu Allah. Ilmu Allah. Ini ilmu Allah itu azali ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui sesuatu. Ya, sebelum dia terjadi, setelah dia terjadi, dan ketika dia akan terjadi, dan bagaimana bentuk terjadinya seandainya dia terjadi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, ini takdir yang pertama itu ilmu. Takdir yang kedua alkitabah. Catatan. Catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Catatan apa? Catatan takdir ya. Catatan takdir. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidaklah ada satu musibah yang menimpa di bumi ataupun pada diri kalian kecuali telah apa? Tertulis di dalam kitab, yaitu dalam Lauhul Mahfuz. Ya apa? Sebelum kami menciptakannya. Sebelum apa? Kami menciptakannya. Ya di wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula Rasulullah bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menulis takdir-takdir seluruh makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Jadi adapun di dalam takdir kitabah itu ada berapa tahap? Ada kitabah umri, ya, itu waktu masih di dalam perut, terjadi 1 kali saja seumur hidup manusia. Itu tentang 4 perkara pencatatannya, rizki, ajal ya, kebahagiaan atau kesengsaraan. Kemudian ada kitabah apa? Hauli, kitabah tahunan, catatan takdir tahunan, itu terjadi setiap malam Lailatul Qadar. Kemudian apa?
Catatan takdir yaumi, harian. Ya, terjadi setiap hari. Terjadi setiap hari. Maka dari itu ada hari-hari di waktu-waktu di dalam hari itu yang kalau orang berdoa itu ijabah. Nah, kalau doanya ijabah berarti ada perubahan takdir. Ya. Nah, Allah Azza wa Jalla itu menghapus dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kemudian apa? Yang ketiga itu apa? Masyiatullah, kehendak Allah. Kehendak Allah Azza wa Jalla, dan ini bagian yang kita bacakan pada kesempatan ini. Dan yang keempat adalah al-khalq, yakni penciptaan. Ya, penciptaan makhluk, itu tahapan-tahapan takdir. Kalau antum ingin melihat lagi penjelasannya lebih jauh, antum bisa dengar rekaman anak itu di kajian kitab Al-Mu'taqadus Sahih. Al-Mu'taqadus Sahih di Thariqul Hudaidi berapa tahun yang lalu itu masih ada. Antum lihat di pembahasan tentang maratibut takdir, tingkatan-tingkatan takdir. Nah, kadang-kadang kalau kita kajian lagi itu kadang-kadang ada kondisi kurang mantap, jadi kadang-kadang lupa atau kadang-kadang salah ngomong. Jadi kalau antum pengen lihat lagi, ya lihat di rekaman itu biar lebih bagus. Kondisi manusia berubah-berubah. Saat sedang-sedang bahagia itu enak ngomong. Saat lagi galau pikiran, ngomongnya tersendat-sendat. Ya, begitu pula kalau lagi batuk, ya faedah kurang banyak keluar. Itu biasa manusia. Ya, berubah-ubah. Jadi intinya adalah tetap terus berusaha untuk menyelamatkan diri dengan segala kondisi yang ada. Nah, baik. Dari ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ini masih ada satu poin yang saya belum bisa jelaskan, dan insya Allah kita jelaskan pada pertemuan berikut, yaitu tentang apa? Manusia adalah pelaku dan Allah adalah pencipta perbuatannya. Ya, manusia adalah pelaku dan Allah adalah pencipta perbuatannya. Kalau penjelasan Syekh Abdul Razak ini pendek saja yang sudah Anda bacakan kepada antum. Ya, di sini saya punya catatan khusus. Ya, saya pernah membuat catatan khusus untuk mengajar kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani ini. Ya, saya buat itu dia dalam sudah diketik oleh istri. Saya print untuk pengajar saya itu. Saya dengar dari 8 rekaman. Saya buat ringkasan dan saya punya catatan ada 357 halaman. Jadi saya ngajar kitab ini selain membaca keterangan-keterangan Syekh Syekh Abdul Razak, saya mengutip dari saya punya catatan pribadi tentang penjelasan kitab ini ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ila huna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.